Beramal itu banyak godaannya. Yang umroh, yang haji ketika manasik atau ketika sedang syukuran. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, keluarga kami telah diundang oleh Allah ke Tanah Suci. Dari sekomplek ini mungkin hanya keluarga kami yang diundang oleh Allah. Kami akan doakan dari Tanah Suci semoga Allah mengampuni kalian. Dan besoknya tidak keluar visanya, hadirin. Tidak boleh itu pulang haji juga bisa ujub. Tidak salah disebut haji dan hajah. Tapi kalau dipanggil, siapa namanya? Saya Haji Abdullah Gimnastiar. Nabi Muhammad tidak menyebut Haji Muhammad SAW. Siti Aisyah juga, saya Siti Haji Aisyah. Tidak, kalau orang lain menyebut di Indonesia, di Malaysia ya silakan saja. Hati-hati ya, isi kita ingin kelihatan sudah haji sendirian. Padahal belum tentu diterima hajinya juga. Apalagi kalau mengatakan waktu saya umroh ketiga kalinya ya, tiga-tiganya mungkin belum diterima oleh Allah. Dia saja yang senang menyebutkan. Ini umroh waktu tahun 2005, ini umroh waktu 2008, ini umroh 2010, semuanya lengkap di dalam foto. Tapi di sisi Allah belum tentu lima-limanya diterima. Udahlah, tidak penting orang lain tahu kita haji, umroh, benar? Apalagi ke kantor pakai ihram, ada apa-apa? Ini kan sudahlah, nggak apa-apa. Orang pakai anduk, hadirin. Jangan memaksakan diri untuk itu, bau-bau ibadah jadi riya, ujub. Kalau di majelis taklim, kita yang sudah haji sendiri ingin sekali orang lain tahu. Mau apa? Apa pentingnya? Apa pentingnya? Apa pentingnya orang lain tahu kita sudah haji? Jawab, ada pentingnya? Kita umroh segala dicerain. Tahun lalu ini belum ada loh. Apa pentingnya? Tahun lalu itu belum dibangun. Sekarang dibangun. Diomongin oleh kita juga nggak ada efek apa-apa. Kecuali pamer bahwa tahun lalu udah kesini. Apa pentingnya? Ngongkosin orang? Enggak. Udahlah hadirin, kalau udah beramal mah udah. Ya cukup Allah yang tahu. Benar? Dan amal kita juga belum tentu diterima. Maaf ya DPU, saya zakatnya ke sini hanya 200 juta. Habiskan zakat saya dibagi ke beberapa lembaga yang lain. Kenapa disebutin ke sini? Padahal zakat mah wajib, nggak usah diomongin. Gak bayar dosa. Jangan merasa mulia bayar zakat 1 triliun, karena itu hak orang lain. Disebut-sebut zakatnya, itu makanya nyebut-nyebut hutang. Maaf ya, hutangnya saya lunasin ke sini, ke sana. Kan nggak pernah ibu-ibu ngomong gitu ya. Jadi jangan merasa aman dengan taat. Karena taat kita kalau berbuah ujub, takabur malah jadi hijab. Ada orang yang bisa naik derajat dengan dosa. Kalau dosa itu membuat remuk hatinya. Dia berdosa, tapi rasa takutnya kepada Allah membuat dia nyungsep tobat, dan tobatnya itu seperti mengeruk dosa-dosa dari awal sampai akhir. Ini tobat nasuha. Dia tergelincir dalam satu dosa, dan dia nyesalnya itu membuat dia minta ampunan tuh berhasil mengeruk dosa dari awal sampai akhir. Ini barokah. Bukan barokah dosanya, barokah tobatnya. Tadi Ustadz sudah cerita, kita ini nggak pernah terancam oleh siapapun. Nggak ada ancaman dalam hidup kita kecuali oleh dosa kita. Makanya sungguh menakjubkan ibu-ibu yang suka ngorek-ngorek dosa orang lain. Ini kerajinan. Kenapa tetangga punya dosa dipikirkan oleh kita? Ya habis dia pelit. Loh, itu kan pilihan dia. Pilihan ibu gibah.
Jadi dosa Neng Pelit itu diangkut oleh ibu. Pahala ibu disedekahkan. Ibu memang dermawan. Dalam kesalahan harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan kehabisan waktu memikirin dosa yang lain sampai lupa kepada dosa sendiri. Hati-hati ya. Kita tuh nggak aman. Kenapa Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu, karena hati ini dalam dua jari Allah yang Ar-Rahman, yang bisa dibulak-balik. Sekarang rajin ke majelis taklim, besok malas, bisa nanti gabungnya nggak di majelis taklim, di arisan apa yang bikin lupa ke Allah. Sekarang berjilbab, besok lusa bisa dibuka jilbab. Kalau diambil itu hidayah, lewat kita ini. Makanya jangan merasa aman walaupun sudah taat. Kalau hati kita jadi ujub, ria, takabur, maka kita bisa lebih hina dibanding orang berlumur dosa yang tobat nasuha.